kami persilahkan kepada Mas Ahmad Fatoni. Sudah ada. Oke. Mas Ahmad Fatoni, delegasi dari Ma'had Ali As-Sunniyah, akan membahas tentang kajian kritis penilaian tadlif Syekh Albani terhadap kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Untuk estimasi waktu tetap 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati kepada pengasuh Pondok Nurul Jadid Kiai Muhammad Zuhri Zaini, kepada Kiai Muhammad Fayyad sebagai Mudir Ma'had Ali Nurul Jadid, dan Kiai Nur Hanan sebagai Ketua Amali Indonesia. Langsung saja masuk pada pembahasan. Dalam forum yang begitu barokah ini kami ingin menyampaikan dan ingin mentashehkan sebenarnya apa yang kami pelajari dan apa yang kami lakukan yang berupa penelitian, yaitu kajian kritis penilaian tad'if yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kami sampai nanti akan memanggil dengan panggilan Syekh karena kami ittibaan kepada Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika beliau debat dengan Albani, beliau mengatakan Syekh. Di sini Asy-Syaikh Al-Albani mendoifkan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Muhaddisul Amsar wal A'sar, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad. Kenapa ini harus dikaji? Kenapa ini harus diteliti? Sebenarnya itu masalah pribadi kami ketika kami banyak mentelaah dan mengkaji hadis. Itu banyak taklekan yang mengatakan sahahahu, hassanahu, do'afahu Albani. Dalam hati kami muncul pemikiran, sebenarnya ini muktabar apa tidak? Itu yang pertama. Alasan yang kedua kami mengkaji ini adalah karena secara kenyataan hari ini ulama Indonesia yang fuqaha, usuliyun, mufassirun itu lebih banyak daripada al-muhaddisun. Kita lihat sendiri Hadratus Syekh Muhammad Hasim Al-Asy'ari, beliau sampai dipanggil Kiai Haddasana. Sehingga karena jumlah daripada muhaddisun itu lebih sedikit, maka dalam muktamar yang begitu mulia ini kami harapkan para mas-mas dan para mbak-mbak selain ingin menjadi fuqaha, menjadi mufassirun, menjadi usuliyun, jangan lupa muhaddisun juga diikutkan. Itu yang kedua. Langsung slide yang selanjutnya ini. Manhaj untuk kita membahas sesuatu kita harus kenal apa yang kita bahas. Saya membahas tentang kitab Dhaiful Adabil Mufrad. Di dalam kitab Dhaiful Adabil Mufrad, Asy-Syaikh Al-Albani merangkum penelitian beliau tentang hadis-hadis yang menurut ijtihad beliau itu dhaif dalam kitab Adabul Mufrad, kemudian dimasukkan, ditulis, dijadikan satu menjadi kitab Dhaiful Adabil Mufrad. Dalam kitab ini semua hadisnya diklaim dhaif oleh Syekh Al-Albani, sehingga kami tertarik, seawam kami, sedangkal ilmu kami ingin meneliti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani. Lanjut slide yang selanjutnya. Biografi Al-Imam atau Syekh Al-Albani sendiri adalah beliau punya nama asli Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Ibnil Hajj Nuh Al-Albani. Pendidikan pertama yang beliau terima adalah masuk madrasah ibtidaiyah dari salah satu madrasah di kota Damaskus namanya Al-Is'af.
Sebelum lulus madrasah ibtidaiyah, terjadi perang, kemudian madrasahnya terbakar, beliau dan semua murid-murid dipindah ke madrasah cabang. Kemudian beliau menyelesaikan madrasah ibtidaiyah. Namun beliau tidak melanjutkan ke madrasah sanawiyah dan aliyah, tapi beliau diajari otodidak, diajari langsung oleh ayahnya sendiri ilmu-ilmu dasar seperti ilmu tajwid, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan fikih-fikih dasar madhab Hanafi. Ketika kami itu meneliti ada berapa sebenarnya guru atau syuyuhnya Syekh Al-Albani, beberapa kitab kami baca, sekitar 5, sekitar 6, ternyata kami hanya menemukan sekitar 3 atau 4. Dan itu masyhur, Syekh Al-Albani itu termasuk orang yang alim bila syaihin, tanpa guru, tapi bimutolaatin, dengan mutolaah. Guru-gurunya, yang pertama ayahnya sendiri. Yang kedua, Asy-Syaikh Sa'id Al-Burhani. Slide selanjutnya. Yang kedua adalah Asy-Syaikh Sa'id Al-Burhani, beliau belajar kitab Muraqil Falah dan kitab-kitab ilmu balaghah. Dan yang ketiga Asy-Syaikh Raghib At-Tabbah, itu pun beliau hanya mengambil ijazah ammah. Dari sini kita sudah bisa menggambarkan sebenarnya Asy-Syaikh Al-Albani itu alim lewat siapa atau lewat apa. Ternyata beliau gurunya hanya 3. Ini penelitian dari kami dan itu diakui sendiri oleh ulama-ulama Azhar kalau memang gurunya Asy-Syaikh Al-Albani itu hanya sedikit. Terus karyanya, muridnya mungkin itu bisa dibaca sendiri. Langsung kami ingin memaparkan testimoni para ulama dunia tentang Asy-Syaikh Al-Albani. Yang pertama ada dari ulama Mesir namanya Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengakui kealiman Asy-Syaikh Al-Albani. Namun lebih banyak ulama yang menentang dan menolak pemikiran ataupun ijtihadnya Syekh Al-Albani. Yang paling populer adalah Dr. Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Buti. Beliau menolak pendapat Syekh Al-Albani. Kenapa menolak? Karena di salah satu karangan Syekh Al-Albani, beliau mensejajarkan para muqallidun dari mazhab Hanafi dengan orang-orang yang ikut kitab Injil. Jadi disamakan. Oleh karena itu Syekh Dr. Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Buti debat dengan Syekh Al-Albani, kemudian menjadi kitab yang begitu populer namanya Al-Madhhabiyah. Itu para ulama yang pro dan kontra kepada Syekh Al-Albani. Kemudian kita masuk pada pembahasan inti adalah kritik pendapatnya Syekh Al-Albani tentang tad'if kepada hadis. Slide selanjutnya. Ini kami ambil dari kitab Dhaiful Adabil Mufrad. Riwayatnya Imam Abi Murrah Maula Aqil dari sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah di zamannya Sayyidina Umar, beliau ditunjuk menjadi wali kota atau gubernur kota Dzulhulaifah. Sebelum berangkat kerja, setiap berangkat kerja Abu Hurairah sebelum berangkat itu berdiri di rumah, di pintu rumah ibunya untuk pamitan. Kemudian berdoa, semoga keselamatan dan kasih sayang dan keberkahan Allah limpahkan kepada ibuku yang aku cintai. Itu setiap mau kerja seperti itu, pulang juga seperti itu. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan diklaim dhaif oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kita harus tahu kenapa kok diklaim dhaif. Disebutkan disebutkan di dalam kitab ini bahwasanya yang menjadikan Syekh Al-Albani mendhaifkan karena ada rawi yang namanya Sa'id bin Abi Hilal yang diklaim itu ikhtilat. Apa itu istilah ikhtilat nanti kami paparkan. Slide selanjutnya. Ada sisa waktu lagi 2 menit, Mas. Oke. Slide selanjutnya adalah pendapat Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini karena dia itu ikhtilat. Kita lihat komentar para ulama tentang hadis ini, tentang rawi yang namanya Sa'id bin Abi Hilal. Ada 13 pendapat ulama. Salah satunya Imam Ijli, Imam Ibnu Huzaimah,
Imam Ad-Daruqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Khatib, Imam Ibnu Abdil Bar, Imam Ibnu Hibban mengatakan sikoh. Kalau rawi itu sikoh maka hadisnya sahih. Sedangkan Albani mengatakan dhaif. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan rawi ini ikhtilat, tapi saya tidak tahu apa faktor yang menjadikannya ikhtilat. Slide selanjutnya. Sehingga dan juga ada satu lagi ulama yang mengklaim perawi ini itu agak bermasalah, namanya Imam Ibni Hazm, masyhur. Beliau berkata laisa bil qawi. Tarjih kami, ini kesimpulannya adalah pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Ibnu Hazm sebenarnya tidak menentang pendapat mayoritas ulama yang mengatakan hadis ini, perawi ini diterima. Tarjihnya Imam Ibnu Hajar mengatakan rawi hadis ini soduk, sehingga kesimpulannya hadis ini tidak doif, tapi hadis ini hukumnya hasan sebagaimana kesepakatan para ulama ilmu jarhi wa ta'dil. Oke, waktunya sudah habis. Kami sampaikan terima kasih. Barusan presentator sudah secara umum beliau sudah menyampaikan banyak tentang histori atau perjalanan Syekh Albani, dan secara tidak langsung dari histori itu beliau hendak menyatakan bahwa cap dhaif yang disampaikan oleh Syekh Albani kepada hadis-hadis dari Imam Al-Bukhari itu benar-benar dhaif. Itu. Oke, kemudian kita beralih pada sesi diskusi atau dialog dengan estimasi waktu tetap 15 menit. Oke, silahkan yang pertama dari yang pojok dulu nih. Ya, monggo kami persilahkan. Slide terakhir Mas, bisa dibuka. Sebutkan nama dan delegasi. Perkenalkan, nama saya Nukman, delegasi dari Mahat Ali Asuniyah. Okay. Karena ini jurusan hadis, kami sebenarnya cuma bertanya, kita sama-sama mudzakarah, sama-sama mengingat-ingat materi yang kita pelajari bersama selama masa KBM, dan juga kita juga memberi istifadah kepada sesama mahasantri dari pondok pesantren lain. Kemudian gini, mungkin dari biografi Albani sudah dipaparkan secara jelas, namun yang kami tanyakan di sini langsung lebih mengarah ke pendorong yang pendorongnya peneliti membahas tentang dhaifu adabil mufrad ini mengapa? Padahal secara isi daripada kitab itu kan adabul mufrad masalah etika dalam arti amal. Sementara kalau kita pelajari bersama bahwa hadis dalam masalah fadhailul a'mal itu bisa diterima, entah itu doif atau hasan atau sebagainya. Artinya mungkin kalau hadisnya fadhail amal meskipun doif kan bisa diamalkan. Kan ngoten dalam masalah ilmu hadis diterangkan kados mekaten. Nah, seperti itu. Mungkin yang bisa menarik dari peneliti untuk mengkaji hadis yang sudah jelas-jelas bisa diterima itu seperti apa. Meskipun hadisnya statusnya doif bisa diterima. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Kami menangkap dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa motif atau apa yang melatar belakangi sehingga penulis tertarik membahas tentang tulisan ini. Kemudian yang kedua, bisakah menggunakan hadis yang itu dhaif tapi sesuai dengan sekarang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara saya. Pertanyaan yang pertama, tujuan kami kenapa membahas kitab Adabil Mufrad? Karena kami kagum dengan mu'alif kitab Adabul Mufrad, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau masyhur kealimannya sampai pernah diundang di Baghdad, dites oleh para ulama, apakah benar Bukhari ini orang alim, muhaddis, saestun apa mboten? Maka dipanggil, ternyata ulama Baghdad sepakat mengirim utusan ulama 100 untuk menanyakan satu hadis matan plus sanad. Dan sanadnya sudah dibolak-balik. 100 ulama ini memberikan pertanyaan yang berbeda-beda. Sudah hadisnya dibolak-balik sanadnya.
Imam Bukhari ketika ditanya, saya berkata la adri. Imam Bukhari berkata la adri. Sampai 100 pertanyaan selesai, kemudian Imam Bukhari menjawab dan membenarkan semua pertanyaan itu urut mulai 1 sampai 100 dan sanadnya dibenarkan. Sealim ini, mosok hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani yang cuma gurunya ngapunten cuma 3. Itu yang pertama. Yang kedua, kami niati belajar. Sebenarnya gimana aplikasi ilmu mustalah, ilmu jari wa ta'dil, ilmu tarikhur ruwah, dan ilmu-ilmu mustalah hadis yang lain, agar ilmu yang kami dapatkan itu semakin ada di dalam hati kami. Jadi itu tujuannya 2. Terus kenapa hadis dhaif? Sebenarnya pembahasan hadis dhaif itu sudah lama dikaji oleh para ulama. Kitab ulama muasirin yang paling masyhur itu kitabnya Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad. Beliau punya kitab namanya Al-Manhalul Latif fi Bayani Ahkamil Hadisid Dhaif. Di situ dijelaskan bahwasanya benar memang pembahasan etika, pembahasan sejarah, pembahasan fadailul a'mal itu boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi ada catatan yang Anda lupa. Apa? Yaitu hadisnya dhaifnya tidak terlalu nemen. Dhaifnya tidak terlalu berat nilai dhaifnya. Nggak boleh menggunakan fadailul a'mal dengan hadis maudhu, palsu, atau hadisnya rawinya itu sering ngombe khamr atau zina, itu ya nggak boleh. Meskipun dhaif itu masih dibatasi. Dhaifnya itu munjabir, gairu munjabir, dhaifnya itu nemen atau tidak nemen. Sehingga kami mengkaji ini untuk melihat sebenarnya hadisnya ini dhaifnya itu keterlaluan apa tidak. Itu. Baik, sudah terjawab. Mungkin langsung saja ya, tidak perlu kami sampaikan supaya waktunya juga lebih cepat. Oke, silahkan. Sebelum berlanjut, penanya barusan sudah bisa diterima nggih? Oke, baik. Selanjutnya kami persilahkan yang putri ada. Oh, yang putri dulu nggih. Sebentar biar adil ya, biar adil. Yang putri dulu, yang putra sudah, sekarang yang putri 1 orang silahkan maju ke depan, sampaikan nama dan juga delegasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safilatul Khairat dari perwakilan dari Ma'had Ali Nurul Jadid. Mohon maaf sebelumnya, kami kan di sini kurang begitu memahami tentang hadis. Boleh tidak kami bertanya dari kesimpulan yang Samian tadi sampaikan itu menggunakan metode yang seperti apa gitu? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tanya tentang metode ya. Metode apa yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan kajian ini? Monggo, Mas. Alhamdulillah metode yang kami gunakan itu ruwet. Kenapa ruwet? Karena ilmu yang harus dipelajari itu banyak. Pertama, sebenarnya ada 3 poin utama untuk menilai hadis ini sahih, hasan apa dhaif. Yang pertama adalah pembahasan tentang profil atau biografi tiap-tiap rawi dalam sanad. Kadang sanad itu ada 10 rawi, ada 15 rawi, itu semuanya harus dikaji. Namanya siapa, gurunya siapa, muridnya siapa, tanggal wafatnya siapa. Terus komentar para ulama, apakah ini sikoh, hasan apa dhaif. Itu Masya Allah. Itu yang pertama. Sebentar nih. Yang pertama, jadi metode yang kami gunakan yang pertama untuk menilai profil atau biografi para perawi sikoh apa tidak, kami menggunakan 3 ilmu. 1 ilmu mustalah hadis. Ini ilmu pokok. Yang kedua ilmu jarhi wa ta'dil. Yang ketiga ilmu tarikhur ruwah. Itu untuk menilai sikoh soduk atau dhaifnya seorang rawi. Yang kedua, pembahasan tentang sanad. Sanadnya ini muttasil, munqati', terus mursal, maqtu', ila akhirih, itu dibahas pakai ilmu apa? Metodenya apa? Kita pakai metode mustalah hadis. Dan didukung dengan kitab karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Ta'rifu Ahli Taqdis Bimarati Birruwati Tadlis. Itu untuk menilai muttasil dan inqita'nya sanad. Dan yang ketiga adalah setelah sikoh rawinya, setelah sanadnya itu muttasil, masih dibahas untuk yang terakhir kali. Apa? Isi hadis ini menentang Al-Quran atau menentang hadis sahih yang lain. Sehingga muncul nanti pembahasan hadis syad,
pembahasan hadis ma'lul. Ini pakai ilmu apa? Pakai ilmu takhrij dan dirasatul asanid. Dan itu kalau diterangkan insya Allah tidak cukup. Oke, kami cukupkan karena waktunya sudah habis. Sedikit kami simpulkan dari jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan pertama, bahwa yang melatar belakangnya beliau menulis kajian ini adalah kagum dengan Syekh Albani, saking alimnya beliau sehingga Syekh Albani kemudian dijadikan salah satu tokoh untuk kajian ini. Kemudian pertanyaan yang kedua juga disampaikan bahwa boleh menggunakan hadis yang dhaif. Kemudian boleh menggunakan hadis dhaif dengan catatan yang sudah disampaikan barusan ya. Salah satunya adalah hadisnya tidak boleh atau tidak terlalu nemen. Apa nemen? Tidak terlalu berat ya. Terlalu berat itu bahasa Jawa barusan. Kemudian pertanyaan yang kedua, metode apa yang digunakan? Nah, metodenya ini ruwet. Tapi secara prinsip beliau menggunakan metode mustalatul hadis yang mana di sana mengukur atau menggali tiga poin. Yang pertama adalah kualitas hadisnya, yang kedua profil rawinya, dan yang ketiga adalah isinya. Nah, isinya ini maksudnya apakah isi hadis ini bertentangan atau tidak kepada nas syar'i. Ya, begitu. Baik, cukup karena waktunya sudah habis, maka pematerian yang disampaikan oleh beliau kami anggap cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.